Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi untuk perkuliahan hari ini, pertemuan ke-6 untuk eh, mata kuliah paket aplikasi komputer ya. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai layout gambar ya. Layout gambar. Nanti eh, kita fokuskannya itu pada yang namanya atau istilahnya itu wrap ya. Wrap atau anchor. Nah, kalau kalian eh, lihat di sini, biasanya kalau kalian klik gambar, itu ada lambang jangkar ya di sini ya. Bisa dilihat ya, ada jangkar. Nah, ini sebenarnya anchor. Anchor dari gambar itu gitu. Jadi gambarnya itu dikaitkan kemana istilahnya gitu ya, jangkar ya. Nih, ini istilahnya jangkar gitu ya, jangkar objek. Nah, jadi objek yang dipilih itu terikat ke teks dokumen di sebelah sini. Kayak gitu ya. Nanti itu yang kita bahas mendalam pada pertemuan ke-6 ini gitu ya. Nah, jadi fokusnya adalah agar ketika dokumennya ini kita revisi, misalkan kalian ngerjain skripsi, terus skripsinya ini direvisi, itu gambarnya itu tidak pindah-pindah asal gitu, tidak loncat-loncat gitu. Terus spasinya jadi tidak kacau, itu juga eh, penomorannya juga masih masih oke gitu. Terus juga terkait dengan cross reference ataupun daftar isi yang nanti harus dibuat atau dipastikan tetap otomatis gitu. Jadi meskipun nanti misalkan ketika skripsinya direvisi, halamannya bertambah atau berkurang, ya, atau misalkan posisi gambarnya itu berpindah halaman gitu kan ya. Nah, itu tetap bisa langsung dibuat otomatis gitu ya. Jadi itu memastikan hal-hal seperti itu. Nah, jadi capaian pembelajarannya pada kali ini adalah mengenai bagaimana cara mengatur posisi gambar tadi ya, menggunakan draft text ya. Nah, dan bagaimana memahami yang namanya anchor tadi ya, atau jangkar. Nah, terus juga terkait spasi, ini memastikan pengaturan paragrafnya untuk spasinya itu benar. Nah, yang biasanya itu bermasalah ketika misalkan kalian lihat di sini, di bagian beranda ini ada bagian spasi ya. Nah, ini nih. Nah, biasanya ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pertama kali membuat teks, itu biasanya ini tuh otomatis muncul gitu. Apalagi misalkan ketika kalian berpindah paragraf dari paragraf pertama ke paragraf kedua, biasanya ada ketambahan spasi lagi gitu. Nah, nanti kita bahas gitu ya. Terus juga tadi yang ketiga itu mengenai daftar isi ya. Daftar isi harus bisa diupdate secara otomatis. Begitu juga caption, cross reference kemarin ya. Terus juga misalkan yang keempat itu hal-hal yang lain yang dianggap perlu berkaitan dengan revisi skripsi. Gitu ya. Oke, nah kita masuk ke materi. Tadi yang pertama kita bahas dulu mengenai layout ya, layout gambar. Nah, jadi gambar itu ya, gambar itu ada pilihannya ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau misalkan kalian klik gambarnya, itu di bagian format ada yang namanya wrap text ya di sini ya, atau bungkus teks. Nah ini yang biasanya itu pastikan bahwa gambar yang kalian letakkan di skripsi ya atau di dokumen itu pilih settingannya itu yang di bagian ini ya di depan teks ya in front of text ya atau sebenarnya yang paling pas itu kalau misalkan tidak gini ya kita coba deh ya kita taruh di sini kita coba
insert gambar ya. Kita coba insert gambar ya. Kita peragakan saja. Oke, misalkan di sini kita masukin gambar sebentar ya. Kita cari dulu. Nah, oke, misalkan ini. Nah, ini gambar ini ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat, nah gambar ini ya. Nah, ini kalau kita klik, nah terus di bagian yang format, kan ada yang wrap text tadi ya. Nah, jadi yang paling tepat sebenarnya itu eh, kalau bukan di depan teks ya. Sebenarnya yang jadi masalah itu kalau misalkan di depan teks itu nanti teksnya ketika bergeser gambarnya diem gitu. Jadi nggak ikut bergeser. Nah, makanya yang paling pas itu adalah sebenarnya pilih yang ini ya, in line with text gitu ya, sejajar dengan teks. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ketika misalkan kalian misalkan ya dikecilin. Nah, ini posisi gambar ini bisa disetting layaknya teks biasa. Artinya apa? Ketika misalkan kita mau posisikan dia di tengah, kalian tinggal pilih ketengahin teksnya. Jadi misalkan ini diklik dulu gambarnya, terus pilih yang ini. Nah, dia ikut-ikutan ke tengah gitu. Nah, makanya settingan yang paling pas itu sebenarnya adalah pilih yang tadi ya inline with text ini ya, pilih yang sejajar dengan teks. Nah, agar apa? Agar ketika misalkan teksnya ini bergeser ya, misalkan teksnya bergeser, kita coba nih geser ya. Nah, dia juga ikut bergeser gitu. Pokoknya dia diperlakukan sebagaimana teks gitu. Nah, di sini ya, dia ikut bergeser gitu. Oke, terus tadi kalau misalkan gini, kita kita cek perbedaannya ya. Kalau misalkan kita ganti pilih yang persegi. Nah, persegi itu membuat gambarnya itu bisa ditaruh di ini di tengah-tengah gitu. Jadi dia semacam spasi yang sebelah kiri maupun spasi yang sebelah kanan ini bisa diisi oleh teks gitu secara otomatis. Nah, dan dia bisa lebih fleksibel digesernya. Teksnya nanti menyesuaikan. Nah, itu kalau pilih yang persegi. Nah, kalau ketat ini mirip persegi tapi lebih 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 apa ya? Lebih dekat lagi tulisannya gitu ya. Tapi mirip-mirip sama persegi gitu ya. Nah, terus pilih yang ini ya yang melalui misalkan ya. Bedanya apa? Nah, kita lihat ya di sini. Nah, sebenarnya mirip-mirip saja yang melalui gitu ya, mirip seperti yang persegi juga. Nah, yang cukup berbeda adalah kalau misalnya kita pilih atas dan bawah. Nah, atas dan bawah ini posisinya dia juga tetap masih bisa digeser secara bebas gitu ya. Nah, cuman teksnya itu nanti akan otomatis terpotong di atas sama di bawah. Jadi posisi sebelah kiri, spasi kiri dan kanan ini nggak diisi sama gambar. Sorry, nggak diisi sama teks gitu ya. Teksnya hanya ada di bagian atas sama bagian bawahnya. Itu nah, kalau kalau di belakang teks gimana? Di belakang teks berarti dia di belakang, gitu ya. Nih. Jadi dia tidak mempengaruhi teksnya sama sekali. Dia jadi di belakang. Terus kalau di depan gimana? Sama ya, di depan teks juga gitu. Nih, itu membuat teksnya jadinya ketutupan sama gambar. Itu. Jadi kalau misalkan ini kita geser, ya. Nah ini kan ada anchor ya. Nih, anchornya kita lihat anchornya di mana. Kalau anchornya ditaruh di sini, nanti kalau kita ini ya, misalkan ya anchornya taruh di atas ini deh. Nah ini kalau kita turunkan nggak ikut gitu ya. Nah tapi kalau misalkan ini anchornya kita taruh di sini ya di bawah sini, terus dari sini kita enter ke bawah, anchornya otomatis ikut gitu.
Nah, itu ya tadi bedanya yang jangkar tadi. Nih. Jadi sebenarnya jangkar itu muncul kalau misalkan di pilihan-pilihan wrap text tertentu. Misalkan tadi di depan ataupun di belakang gitu ya. Itu ada jangkarnya, ada anchor-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pilih yang inline with text ini, nah ini nggak ada, nggak perlu, malah nggak perlu. Nah, keuntungannya adalah kalau misalkan kita pilih yang inline with text tadi ya, ini lebih gampang di atur-atur sebagaimana teks. Jadi ini diperlakukan sebagaimana teks tadi ya. Ini kalau misalkan kita klik, terus kita pilih tata kanan, dia akan ke kanan, tata kiri, dia akan ke kiri, tata tengah juga akan ke tengah, begitu ya. Nah, jadi lebih gampang untuk ngaturnya. Nah, biasanya kalau Bapak menyarankan itu, kalian pilih yang inline with text tadi. Gitu ya. Jadi nggak perlu lagi memusingkan anchor tadi. Sedangkan kalau misalkan tadi uh, ini ya, jangan sampai gini. Kalau misalkan kalian pilih yang in front of text, gitu ya, otomatis kan gini, teksnya itu kan ada di belakang dari gambar ya. Terus biar biar teksnya itu nggak ketutupan gimana? Otomatis kalian turunin gini kan, manual itu. Nah itu jangan ya, itu hindari, jangan lakukan itu. Itu tuh sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tidak profesional. Gitu ya. Nah, meskipun keuntungannya kan ya gambarnya bisa dipindah-pindah, tapi kan juga posisi gambarnya sendiri jadinya tidak bisa benar-benar pas di tengah. Gitu. Kalian harus pindahin, diratain secara manual nih kan. Nggak tahu nih tengahnya mana sini kah, agak ke sini kah, agak ke sini gitu ya. Nah, makanya itu jangan dilakukan, gitu ya. Nah, makanya eh, kalau Bapak menyarankan kalian pilih yang paling atas ini, yang inline with text. Nah, jadi posisinya itu nanti posisinya itu ini. Jadi spasi-spasi tadi, spasi tidak berguna tadi kalian bisa hilangin. Nah, ini kan bisa dipindah juga, tapi tidak sefleksibel yang tadi. Tapi tetap bisa pindah. Sebagaimana kita mindahin teks. Ya, ini kan kita kalau pindah gini. Nah, posisinya gini. Nah, kalau taruh kalian di sini, ke bawah situ, tinggal diratain ke tengah. Nah, ini udah pasti di tengah posisinya. Nggak perlu dipusingkan. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya itu. Nah, itu yang pertama ya, materi yang pertama. Terus spasi tadi ya. Spasinya gimana? Nah, spasi tadi ya. Kalau paling enak tuh gini spasinya. Kalian tinggal kontrol A, terus pilih yang ini. Untuk memastikan bahwa tidak ada spasi sebelum dan sesudah paragraf, kalian kontrol A saja, lalu pilih yang tambahkan spasi, lalu pilih yang hapus spasi. Nah, gitu. Jadi dua kali. Sama juga ya, yang ini juga nih. Tambahkan spasi, lalu hapus spasi. Nah, itu untuk memastikan bahwa tidak ada spasi tambahan di sebelum maupun sesudah paragraf. Gitu. Jadi mending sekalian aja ditambahin semua, lalu kita hapus semua. Ya, daripada kalian perlu ngecek satu persatu. Nah, begitu ya. Oke, nah itu demikian ya. Jadi kita pembahasannya tadi mengenai wrap text, anchor, terus sama spasi gitu ya. Nah itu untuk hal lain nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan nanti boleh tanyakan di kolom komentar ataupun misalkan kalian eh, tanya langsung ke Bapak ya di Japri gitu ya lewat WA. Oke, baik. Eh, kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.